Sementara itu, dua pemotor serta kendaraannya hanyut terbawa arus banjir di Serang, Banten. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Warga berupaya menyelamatkan sepeda motor pengendara yang hampir terbawa banjir di Jalan Raya Bojonegara, Pulau Ampel, Serang, Banten. Satu unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun dua lainnya diduga terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Warga menduga banjir berulang terjadi akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang, seperti batu dan lumpur. Meski saluran sudah berkali-kali dikeruk, material kembali menumpuk setiap kali hujan turun. Jadi sudah ada eksiden, tapi seolah-olah tidak ada tindakan daripada instansi yang terkait. Ini sudah ada eksiden, sudah ada kecelakaan. Kemarin juga hanyut nih roda 2 di sini. Sepanjang tahun 2025, banjir dilaporkan telah berulang kali terjadi di 3 desa di Kecamatan Pulau Ampel. Warga berharap pemerintah segera membuat solusi permanen sebelum ada korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, minibus ringsek tertabrak kereta komuter lain di perlintasan tanpa palang pintu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan minibus sempat terseret sejauh 30 meter. Kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Parung Panjang ini terhenti selama 30 menit usai menabrak minibus di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Petugas bersama warga segera mengevakuasi mobil ke pinggir jalan. Kejadian berawal saat mobil berpenumpang 6 orang mengalami mati mesin saat melintas rel kereta. Mobil lalu tertabrak hingga terseret sejauh 30 meter. Orang yang ada di mobil? Ada 6 orang? Ya. Turun itu? Udah turun. Oh, terus itu mobil berhenti apa gimana? Enggak berdiri. Oh, mati ya? Mesinnya mati apa gimana? Hah? Mesinnya mati? Mati mesin memang. Masih hidup. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini minibus ringsek di bagian depan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji tega mencabuli 10 santri yang masih di bawah umur di Tebet, Jakarta Selatan. Usai diamankan, garis polisi dipasang di rumah pelaku. Garis polisi dipasang penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di rumah seorang guru ngaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini menyusul adanya laporan pencabulan kepada 10 orang santri di bawah umur. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pencabulan tersebut. Hingga saat ini baik warga maupun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait detail kasus ini karena pelaku masih dalam proses pemeriksaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kamar indekos disulap menjadi pabrik narkoba jenis tembakau sintetis di Bandar Lampung. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan keuntungan hingga 12 juta rupiah setiap bulannya. Polisi menggerebek kamar indekos di Kelurahan Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung. Selain tersangka Muhammad Rizky, 33 tahun, polisi juga mengamankan peralatan membuat narkotika jenis tembakau sintetis, serta 278 gram tembakau sintetis siap edar. Tersangka sudah memproduksi tembakau sintetis sejak 4 bulan lalu dan mampu membuat 200 gram per harinya. Sementara, proses produksi atas perintah seseorang berinisial G yang diduga sebagai bos atau pengendali jaringan. Tersangka MR ini mendapat perintah dari bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka mengaku dibayar 10 hingga 12 juta rupiah per bulannya untuk produksi dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah kota Bandar Lampung. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika
dengan terancam hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 100 pasangan pengantin mengikuti nikah massal di awal tahun baru Islam 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Seluruh pasangan pengantin mendapatkan mahar, souvenir, dan bantuan modal usaha. Wajah sumringah dan bahagia terpancar dari 100 pasangan calon pengantin yang berasal dari Jabodetabek saat mengikuti nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta. Uniknya lagi, acara yang menjadi bagian dari memeriahkan Tahun Baru Islam ini juga disaksikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selain itu, semua pasangan pengantin mendapatkan mahar dan souvenir yang semuanya ditanggung Kemenak. Para mempelai juga mendapatkan dana usaha sebesar 2,5 juta rupiah. Nanti juga akan memperhatikan pasangan-pasangan kita yang akan melangsungkan perkawinan, kita akan lakukan secara massal juga di luar negeri. Misalnya ribuan tenaga kerja kita yang ada di Hong Kong, di Taipei, di China, di Malaysia, kemudian juga di Saudi Arabia dan di Timur Tengah. Kemenak mengungkapkan, nikah massal menjadi dukungan ke masyarakat untuk membangun keluarga secara syah dan sesuai aturan agama maupun negara. Dari Jakarta, Syah Reza Zanki, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.